Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena nikmatnya Allah ini tidak bisa dibayangkan. Ya, nah, itu lain kali kita bahas soal nikmat Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa takmir masjid, alim ulama, Pak Kiai, saya mohon maaf belum bisa saya sebut namanya satu-satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya belum tahu nama sampean-sampean. Nah, sedulur-sedulur panjenengan. Nah. Kalau orang Bugis bilang, alena beliau tomalebita, panjenengan. Jadi kalau saya salah, mohon matur nuwun. Salah. Ya, coba kita punya tema jalan pintas menuju surga. Andai saja ibu-ibu banyak jamaahnya, saya tadi bayangkan jalan pintas masuk surga itu poligami. Tapi sini saya lihat anak-anak gadis sama cowok-cowok yang belum menikah, jadi saya bingung ini. Iya kan? Jalan pintas masuk surga itu suruh suamimu kawin lagi, cepat kau masuk surga. Nah, iya. Nah, bilang banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol, langsung sampai. Berat Ustaz, sakit hati. Ya memang sakit hati. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau ndak sakit hati, kipas angin. Nah, tapi karena ini banyak pemuda-pemudi, ahwat cowok cewek, jombloers, maka saya ingat petunjuk ulama. Kalian mau sukses dunia akhirat, dua saja resepnya. Dua, tidak banyak. Dua, bukan satu. Dua. Sudah lewat. Sekarang tidak ada lagi 01. Lupakan 01, tinggalkan 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02, 03, Persatuan Indonesia. Lupakan semua itu. Sudah, Pilpres sudah selesai. Jangan baper, move on. Ya. Nah, ayo. Hanya dua saja. Satu, saya ingat guru saya, padesengi hablum minallah. Perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, sempurnakan hablum minan nasmu. Perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Apa itu? Satu, hubungan kepada Allah. Dua, hubungan kepada manusia. Satu, hubungan vertikal kepada Allah. Yang kedua, hubungan horizontal kepada sesama manusia. Apa itu? Sebelum kalian bicara soal zakat, sebelum kalian bicara soal haji, sebelum kalian berbicara soal yang lain, yang pertama dan utama kalau bicara hubungan vertikal kepada Allah, aqimis salah, dirikan sholat. Itu aja, jangan, tidak usah banyak bicara. Mau masuk surga, perbaiki sholatmu. Biar kau punya bangun masjid 9 kau bangun masjid. Kau dirikan panti asuhan 3. Ya, kau puasa Senin Kamis, haji tiap tahun, tapi tidak pernah sholat, tidak ada gunanya semua kebaikanmu. Makanya itu yang begini, non muslim, tidak bakal masuk surga. Meskipun bagus akhlaknya, meskipun bagus dia punya sifat, tapi kalau tidak sholat, tidak ada. Kalian juga sedulur-sedulur, tutur kata sopan, akhlak baik, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Salat itu kuncinya agama. Salat itu kuncinya surga. Salat itu tiang agama. Salat itu kunci kebaikan. Tidak ada salatmu, tidak ada pintu surgamu. Tidak ada salatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka salat adalah fundamental dalam sebuah agama. Adik-adik masih ingat sejarahnya turun salat. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril, menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Harus datang jemput ini. Kenapa? Ini perintah penting. Adik-adik tidak puasa tetap Islam. Tidak zakat tetap Islam. Tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam.
tapi tidak sholat, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, menurut mazhab Syafi'iyah, orang tidak sholat, haram disolati. Kalau dia mati. Jadi kalau tidak sholat, tidak ada cerita. Sudah. Nih, Ahwat. Kau mau lihat jodoh, milih jodoh, biar cakep, yang penting baik sholatnya. Daripada sudah jelek, hancur mukanya, tidak sholat lagi. Beleng-beleng. Kau juga cowok, biar cantik, yang penting sholat. Daripada sudah jelek tidak sholat, ngapain? Ayo, itu sholat dek. Kalian semua punya handphone, kan sekarang zaman digital. Iya. Andai saja sholat itu barang elektronik, maka barcode itulah sholat. Coba kalau kalian beli barang elektronik, ada semua barcode-nya toh? Cik, 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 cik. Sah. Muncul lagi. Hilang lagi. Berarti sholatnya harinya hari Jumat. Barcode-nya timbul tenggelam. Ini cewek nih banyak tidak sholat kalau selesai haid. Kasih jalata gratis dari Allah 5 hari, dia tambah 2. Dia bilang bapaknya, kenapa belum sholat? Biasanya kok cuma 5 hari. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang bapaknya, kok bohong? Apa bohong Pak? Saya kasih lihat. Yo. Ini kalau cowok kapan banyak ndak sholat? Kalau ada sepak bola. Pertandingan mulai 2:30 subuh. Perpanjangan waktu 2 kali 45 menit masih seri. Adu penalti. Begitu adu penalti azan subuh. Kau pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pergi sholat. Pret. Pencitraan. Ya. Kemanakan saya? Diambil sajadahnya. Sholat depan televisi. Seten depan tadi. Siapa ajar gol? Dia bilang ke masjid om, ketinggalan gol. Kalau kita nonton ketinggalan gol kita kalau pergi ke masjid. Saya nonton ketinggalan sholat. Jadi saya jamak lah di depan. Ayo, adik-adik sekalian, apapun kegiatan kita berkaitan dunia, salah satu motif kalian sekolah tinggi-tinggi, tidak usah munafik, mau cari dunia. Saya sekolah jadi insinyur, saya jadi master, saya apa? Itu apa Ustaz? Kalian itu apa? Ya supaya dapat kerja yang baik lah, hidup mapan. Siapa yang punya dunia, dek? Siapa? Raja. Bukan. Sultan. Bukan. Siapa? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggamanmu. Kalau yang punya dunia kau jauhi. Iya. Saya punya handphone. Mau dapat handphone dari saya. You harus dekat dong sama saya. Ya. Minta kepada Allah ini dunia. Kecil. Kecil punya mobil. Kecil punya rumah. Kecil lunas utang, kecil sembuh penyakit. Gimana caranya? Yuk dekati Allah. Dekat lu dengan Allah, kecil jadi sarjana. Kecil itu sekolah ke luar negeri, kecil. Apa yang mustahil di sisi Allah? Orang bilang tidak masuk akal. Gimana caranya orang miskin mau pergi haji? Itu kalau logika pikiranmu. Allah berpikir, Allah menyampaikan, kau tidak usah bagaimana caranya deh. Tidak usah kau pikir bagaimana caranya. Caranya saya Tuhanmu yang maha kuasa. Kau tahu, urusanmu, perbaiki sholatmu. Jangan ganggu orang. Saya kasih kau apa yang kau mau. Apa susahnya Allah kasih kita? Iya, adik-adik. Ada tidak perempuan hamil tidak pernah nikah? Tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Masuk akal tidak? Menurut ilmu kedokteran, ilmu biologi, tidak mungkin kalau tidak pernah dibuahi oleh laki-laki. Itu kata logika manusia. Tapi kalau Allah yang mau, tidak disentuh laki-laki hamil. Siapa? Siti Maryam. Lahir Isa alaihi salam. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Siti Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Coba. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Gampang bagi Allah.
Gampang buat Allah. Siti Maryam, Isa alaihissalam lahir tidak pernah punya bapak. Ini alasannya orang Nasrani mengatakan salah satu alasannya kenapa dianggap Isa alaihissalam sebagai Tuhan, karena dia tidak punya bapak. Salah satu sebabnya. Saya bilang kalau begitu, kenapa bukan Nabi Adam bapak Tuhanmu? Adam tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Lebih hebat ini Adam. Kalau Isa ada mamanya, kalau ini Adam tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Lahir kalau Allah yang mau. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Adik-adik di sini. Ini anak kos-kos. Yuk, kalau kosanmu terbakar, tersandra dalam api, bisa hidup enggak? Kata logika enggak mungkin. Manusia kalau terbakar 70%, kalau terbakar hangus badannya 70% pasti mati. Ada manusia dibakar 100% dalam tubuhnya dalam api yang menyala-nyala besar, keluar kedinginan. Enggak masuk di akal. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Keluar dia kedinginan. Maka masuk surga gampang buat Allah. Syaratnya sholat. Sholat adalah kuncinya surga. Ada biasa ini pahamnya anak-anak. Oh, enggak penting sholat. Yang paling penting hatimu dong. Enggak penting sholat. Ngapain lu sholat kalau hatimu busuk? Yang paling penting hatimu bersih. Biar kau enggak sholat. Tiba-tiba anak muda sampingnya. Setuju gue. Bener banget lu bro. Karena dia juga enggak sholat. Kalau ada orang kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik biar enggak sholat. Tolong tanya siapa nabinya. Yuk, siapa nabinya? Ada yang kalah bagus akhlaknya Rasulullah? Ada yang kalah baik hatinya Rasulullah? Rasulullah manusia paling mulia, tidak pernah mengganggu orang, akhlaknya baik, hatinya bersih. Mestinya beliaulah orang yang pertama tidak sholat. Tapi buktinya beliau tetap sholat. Bahkan riwayat mengatakan kalau beliau sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Kita sekali bengkak betisnya biri-biri. Apalagi asam urat. Rasulullah. Ya, perbaiki sholat. Adik-adik, cewek mau dapat cowok yang baik, perhatikan sholatnya. Kalian juga cowok mau dapat istri yang baik, perhatikan sholatnya. Ibu-ibu mau dapat mantu yang baik, perhatikan sholatnya. Jangan tanya orang siapa dia, nanti dia pencitraan. Gimana caranya? Ajak dia. Dek, kau datangnya. Kenapa ibu? Kau datang sholat, kau datang, jangan bilang sholat maghrib. Takut dia banyak alasannya. Kau datang jam 5 sore ya? Iya bu. Tunggu cerita, masuk maghrib. Dek, kau azan ya? Azan, sudah azan, sekalian jadi imam. Mulai dia keringat dingin. Ya, perhatikan sholat. Demi Allah, kecil adik dunia, kecil. Yang disampaikan tadi MC kan? Bukan mau takabur, ini supaya kalian yakin. Ya, dengar gelar saya tadi itu kan banyak betul. Ya. S1 saya 2, doktor saya 2, bersamaan waktunya, satu dalam negeri, satu luar negeri. Bersamaan waktunya, kalau enggak bersamaan waktunya gampang. Tapi bersamaan waktu, satu luar negeri, satu dalam negeri, enggak masuk akal kata manusia. Tapi bagi saya tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Kalau saya tekun, masa Allah tidak kasih saya? Saya bukan mau jadi perampok. Saya bukan mau jadi rentenir. Saya hanya mau menuntut ilmu. Dan ilmu dalam agama itu wajib buat kita. Masa Allah tidak kabulkan keinginan saya? Caranya apa? Saya perbaiki sholat. Alhamdulillah bisa. Kecil jadi pegawai negeri bos, kecil. Kecil sekali itu. Apa susahnya Allah? Jadi itu aja Allah. Jadi maka adik-adik sekalian, kalau kau punya target, mau cita-cita terkabul, perbaiki sholatmu. Kenapa hidupku susah? Kontrol. Gimana sholatmu? Kenapa masalah demi masalah tidak mau berhenti? Kontrol sholatmu. Jangan salahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam. Lebih kau kambingkan dirimu sendiri. Kenapa ingin masalah demi masalah? Perhatikan sholatmu. Nah, saya sholat Ustadz.
tapi kok hidup saya ini makin rasanya makin sulit. Koreksi sholatmu. Betul kau sholat, tapi kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Rasanya baru selesai duhur. Oh, kau tidak ikhlas, bos. Saya sholat, Ustaz, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Salat tunda-tunda sholat. Salat asarnya sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu, itu asar, itu maghrib pakainya. Nambah isya. Coba, itu bukti kau tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz, kok tidak ikhlas? Mana buktinya? Tuh celana dalammu sudah 2 hari tidak ganti kau pakai sholat. Mestinya kalau ikhlas begitu menghadap kepada Allah, dia pakai parfum, dia ganti bajunya yang lebih bagus. Karena memakai pakaian yang indah ketika sholat itu perintah Quran melalui surah Al-Jum'ah. Biasanya kita itu juga dipakai ke kampus, itu juga dipakai main futsal, itu juga dipakai tidur. Pas tidurnya ngorok, pas ngorok keluar liurnya. Nih. Sini. Pas dikasih pakai lagi sholat. Pantas. Ya, saya sholat, Ustaz, ikhlas, tapi betul kok sholat, tapi kok main-main, ketemu Allah, tidak serius. Tuh. Ada juga orang kaya tidak makan. Mas, ada juga. Mode silent toh? Ada yang sholat begitu, kayak ditiup angin. Ada yang pakai sholat begitu. Masa kau di hadapan Tuhan? Coba kalau kau di depan rektor, iya Pak. Kau kurang ajar ya. Pantas kau 13 tahun sholat, hidupmu tidak bisa baik-baik. Kau sholat tidak serius ketemu Allah. Allahu Akbar. Yang kau ketawa, kau yang dikena toh. Ayo, evaluasi. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah. Kecil itu surga. Kecil buat Allah. Perbaiki sholat. Nabi sudah jelaskan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Tidak sholatmu, tidak kuncimu. Seolah-olah Allah ingin berkata nanti. Saat. Ini loh. Ini puasamu 40 tahun. Nih silaturahmimu 50 tahun. Nih hajimu 19 kali. Nih umrohmu 20 kali. Nih silaturahimmu. Nih bantu orang tuamu. Nih bantu temanmu. Nih semua amalmu. 17 gunung. Mana kuncinya? Tak ada Tuhan. Mohon maaf. Kau tidak bisa ambil. Tak mau terbuka. Kenapa? Tidak punya kunci. Ada kuncinya. Tidak mau terbuka. Berarti matanya rusak. Ini yang sholatnya duhur, asar lepas, maghrib oke, isya hilang. Ada juga, tapi orang Bugis bilang cipe. Cipe itu apa ya? Ya mata kuncinya itu hilang satu, setengah mata. Malah tapi. Masih bagus, ada meskipun tidak mau terbuka, tapi sudah ada kuncimu. Itu nanti yang kurang, itulah syafaatnya Rasulullah. Ya. Nah, pertama, perbaiki sholat. Kecil buat Allah. Kecil buat Allah. Apa yang kau mau, Dek? Dia kasih Allah. Adakah manusia yang tidak ada masalahnya? Coba. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ini malah saya lihat muka-muka penuh masalah semua. Yuk. Alhamdulillah. Allah tidak menjelaskan. Dan saat ketika ada masalahmu, kau profesor dulu. Ketika ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Ketika ada masalahmu, kau jadi konglomerat. Kau jadi politisi, kau jadi wali kota. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar sampean. Sabar. Sempurnakan sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Bukan janji caleg. Kalau caleg mau dipilih semua kartu nama keluar. Nih sama-sama kita dari Bugis. Sama-sama alumni UGM.
Tenang, ada masalahmu telepon saya Mas Bro, 24 jam aktif, telepon saya. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Hancur. Kita lebih hancur lagi, sudah tahu tukang tipu, masih juga kita pilih. Dongo. Ya, satu, jalan pintasnya perbaiki sholat adik-adik sekalian. Tidak ada keselamatan kau dapat kalau kau tidak sholat. Demi Allah, tidak mungkin. Ya. Nah ini adik-adik seperti ini kan biasa yang lalai sholatnya apa? Subuh. Begadang chatting malam. Tidur jam 2. Bangun kesiangan. Ya masih bagus lah. Kesiangan. Tetap kau sholat. Jam 11 saya bangun Ustaz tertidur. Kau bangun sholat jam 11. Tidak diterima. Urusan Allah. Kalau kau sholat 50-50. 70-80. Ada di kampung saya sok pintar sekali. 50-50. Maksudnya Ji? Ya 70-80. Dia bilang lagi, malasa kan nak bahasa Bugis. Sakit saya nak. Sakit apa Ji? Kombinasi. Apalagi ini kombinasi. Maksudnya apa? Dia bilang, satu mau gula, satu tidak mau gula. Ternyata komplikasi. Saya selesai pilpres, saya pulang kampung lagi. Dia bilang, meskipun kita kalah, kita harus tetap sound system. Sound system. Kenapa maksudnya dia bilang, jangan pindah-pindah, kita harus tetap sound system. Bukan sound system, konsisten. Dia cerita lagi, Palu kena likuidasi. Ada bencana likuidasi. Likuifaksi. Nah, ya itu karena kau yang sekolah, kau luruskan. Adik-adik sekalian, perbaiki sholat. InsyaAllah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Perbaiki sholatmu, biar Allah yang ngurus segala masalahmu. Jadi ketika kau dapat masalah, perbaiki sholat. Kecil, Allah kasih kau dunia, sorga akhirat. Caranya, satu, sempurnakan sholat. Sudah sholat Ustaz, kenapa hidup saya masih susah? Andai kau tidak sholat, lebih susah lagi hidupmu. Percaya itu bos. Tapi itu Ustaz tidak sholat, baik betul hidupnya. Dari mana kau lihat? Itu rumahnya bagus. Betul rumahnya bagus. Tapi apa? Anaknya selingkuh. Rumahnya bagus, tapi istrinya selingkuh. Rumahnya bagus, banyak rezekinya, proyeknya kiri kanan, betul. Tapi apa? Itu bapak takut sama istrinya. Apa? Banyak duit tapi takut sama istri. Ngapa? Baru kita 1 jam sudah ditelepon. Di mana kau Pak? Pulang kau. Wah, saya biar miskin daripada dijajah sama istri. Nggak usah saya kaya. Nah, kita baru 1 jam. Kau pulang. Tak mau kau pulang, jaga kau nggak mau pulang. Wah, hancur jadi laki-laki. Ya. Nah, yang kedua. Setelah aqimis shalah, dirikan solat. Yang kedua, birrul walidain. Baik-baiklah kepada kedua orang tua. Ridallah, ridal walidain, suktillah, fi suktil walidain. Ridanya Allah, tergantung ridanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah, tergantung dari murkanya kedua orang tua. Adik-adik sekalian, sumber berkah hidup, birrul walidain. Baik-baik kepada orang tua. Sayang 1000 sayang. Kita ini hormat sama dosen, hormat sama rektor, hormat sama kita punya atasan, tapi kurang ajar sama orang tua. Parah lagi cewek, hormat sama cowoknya, sama orang tuanya kurang ajar. Ada masalahnya konsultasi sama cowoknya. Ibunya kasih tahu, dia bilang, tahu apa Bu? Ibu kan tamatan SD. Sekali cowok, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja apa kata abang, pret, dongo, beleng-beleng. Sama cowoknya sopan betul, sama mamanya kurang ajar. Ditelepon sama ibunya dari pasar, nak, kau jemput dulu ibu, bapakmu lagi masih tugas, tidak bisa pulang, tidak bisa jemput saya. Kau jemput saya nak. Apa kata anaknya? Memang enak mak, kita baru kuliah nih, capek di kampus tadi, berat betul ujiannya. Telepon jemput lagi, capek mak. Itu kalau mamanya. Sekalinya ceweknya, bang jemput gue dong.
Tunggu dek, 5 menit saya sampai. Gimana hidupmu mau berkah? Nggak bakal. Nggak bakal. Biar kau punya agamamu baik, akhlakmu baik, tapi sama orang tuamu kurang ngajar, nggak ada gunanya. Ya, mungkin terlalu kasar kalau saya katakan hitam jidatmu sholat, Senin Kamis kau tahajud, ngajar ngaji kau di masjid, itikaf tiap malam Jumat, Senin Kamis kau puasa, tapi ibu bapakmu kau keluarkan air matanya, nggak bakal kau masuk surga bos. Jangankan masuk surga kata Nabi, baunya surga kau tidak akan dapat. Al jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dia bilang, bapak-bapak gimana? Betul, surga di bawah telapak kaki ibu, tapi untuk sampai ke surga itu kau butuhkan jembatan dari bapakmu. Apa? Ya baik-baiklah sama orang tuamu. Ini cowok, cewek. Mau bukti bahwa kau lebih hormat sama cowokmu daripada bapakmu? Mau bukti? Hah? Coba lihat wallpapermu semua. Siapa foto di wallpapermu? Lee Min Ho. Beleng-beleng. Saya kalau ngajar itu kan ujian final test tidak boleh pegang handphone. Karena anak-anak itu biasa kerjasama di WhatsApp. Dia bikin WhatsApp group. 1 kali jawaban, semua 1 kelas tahu. Tidak boleh pegang handphone. Simpan handphonemu di sudut kanan meja. Sudah sampai saya jalan-jalan. Tiba-tiba ada cewek putih sekali cowoknya. Cakep betul. Saya lihat, saya lihat tidak imbang kayaknya nih. Saya tidak balance. Balance. Bahasa Indonesia kan balance. Sudah di Indonesiakan. Saya lihat, tidak seimbang betul. Ceweknya tidak cantik. Putih. Maksudnya, dek, cakep betul cowokmu. Bukan cowokku itu, Ustaz. Dek, tidak gaulnya Ustaz. Oh, siapa ini, dek? Lee Min Ho. Oh, siapa? Dia bilang artis, Ustaz. Tidak pernah saya lihat di televisi. Ini artis Korea. Oh, artis Korea. Dia kenal kau, dek? Tidak. Pernah kau di miskol? Tidak pernah. Pernah kau dikirimi pulsa? Apalagi, Ustaz? Dongo. Beleng-beleng. Apa gunanya kau simpan di situ? Siapa sekolahkan kamu? Bapakmu yang ngongkosi kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu. Bapakmu yang lindungi kamu. Mana fotonya bapakmu? Fotonya bapakmu situ. Ganti itu. Tunggu dulu, Ustaz. Cari fotonya bapaknya. Sudah dihapus, Ustaz. Mana hidupmu mau berkah? Ya. Coba. Tuh. Sama cowoknya cium tangan. Sama bapaknya. Cewek, kau cium tangannya bapakmu kalau di sekolah, kuliah. Cium. Enggak. Cium tangan itu pegang 2. Gini. Itu namanya cium tangan. Kamu pergi sekolah. Sliding namanya itu. Ya. Kalian juga cowok, ya, muliakan orang tua. Ya. Orang tuaku tidak sholat, Ustaz. Orang tuaku tukang judi, pengedar. Tidak ada urusan dengan sifatnya orang tuamu. Urusanmu bakti sama orang tua. Kalau begitu, mestinya Ibrahim tidak usah taat sama orang tuanya. Lawan aja orang tuanya. Tapi sejarah membuktikan tidak kan. Ketika Ibrahim alaihissalam mau ribut sama bapaknya, ditegur sama Allah. Ibrahim, sadar kau. Tapi dia nyembah berhala. Dia produsennya berhala, ya Allah. Allah berfirman, jangan kau ribut sama bapakmu. Kau yang keluar dari desamu, kau yang mengalah. Keluar kau dari desamu, jangan ribut sama bapakmu. Maka tidak bakal dapat surga kalau kalian durhaka sama orang tua. Kok bisa, Ustadz? Karena orang tua lah yang paling ikhlas membesarkan dan mencintai kita. Mana ada? Kalian pacaran 1-2 bulan, semua enak-enak. Begitu mulai kelihatan aslinya, mulai. Jangankan pacaran, suami istri tengkar. Maka bapak-bapak juga yang punya istri di sini, ya, kalau mau hidup bahagia, muliakan orang tua. Ibu-ibu yang punya suami mau bahagia, muliakan orang tua, termasuk mertua. Adik-adik biasakan operasionalnya ini, praktikumnya. Kan kita semua tahu, jangan kau durhaka. Kau berbuat baik sama orang tuamu. Itu semua orang tahu.
Mana operasionalnya? Kalian kalau bikin skripsi kan ada namanya definisi operasional. Kursi, itu definisi konsep. Apa definisi operasionalnya? Kursi adalah tempat duduk. Itu definisi konsepnya. Definisi operasionalnya, kursi adalah tempat duduk yang memiliki 3 kaki. Ada sandarannya 1 warna kuning, warna merah. Itu operasional. Ada kursi saya lihat 1 kakinya. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud yang 3 kakinya. Saya tidak peduli sama itu. Apa operasionalnya birrul walidain? 1, jangan bicara kasar. Quran jelas kalau kau berbicara orang tuamu, jangan suaramu lebih keras daripada suara orang tuamu. Itu adabnya itu. Yang kedua, ketika kalian dipanggil jawab. Yang dipanggil pura-pura tidur. Rusli. Masih ada kan anak sekarang nama Rusli? Ini kan zaman tahun 60-an. Rusli, saya lagi tidur, Mak. Masa tidur bisa menjawab? Ada kan begitu ya? Dipanggil, jawab. Lagi sholat, fikihnya mengajarkan. Kalau kau dipanggil lagi sholat, laki-laki, maka menjawabnya Allahu Akbar. Rusli, Allahu Akbar. Tapi kasih tahu dulu mamamu. Mak, besok-besok dipanggil, saya bilang Allahu Akbar, saya lagi sholat. Karena kalau kau tidak kasih tahu mamamu dan mamamu juga buta piki, Rusli, Allah, kurang ajar. Saya panggil malah takbir. Rusli, Allahu Akbar. Tapi jangan juga jadi tukang tipu. Baring-baring, Rusli, Allahu Akbar. Birrul walidain. Adik-adik, lihat para tokoh. Lihat para orang sukses. Salah satu rahasia kesuksesan mereka, pasti salah satu di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua. 2013 kemarin di Makassar, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalau Ustadz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya urutan 2 dari 10. Saya cuma 2 bulan 19 hari sosialisasi. Saya yakin salah satu sebab saya tidak menang, karena orang tua saya tidak ridha. Waktu begitu PKS dan beberapa partai minta sama saya bilang tunggu dulu, saya belum iyakan sebelum saya konsultasi sama ibu saya. Padahal ibu saya tidak ada sekolah, bahasa Indonesia tidak tahu. Saya jalan langsung pulang dari Jakarta waktu itu, saya tiba jam 10 malam, saya langsung ke kampung saya dari kota Makassar 4 jam perjalanan kalau lancar. Saya tiba jam 1 subuh di rumah, saya kasih bangun ibu saya cerita. Karena tinggal ibu yang orang tua saya, bapak saya sudah arwah. Bu, bukan ibu, mak, nilau kat tahu mencaji pejabat. Artinya, mak saya diminta orang jadi pejabat. Saya tidak bilang wali kota, karena kalau wali kota pasti tidak masuk dia, apa itu? Dia pikir, tidak ngerti kalau wali kota, saya bilang saja pejabat. Langsung dia bilang apa? Jangan nak, nanti kau di penjara. Karena yang dilihat di televisi, penjara itu pejabat. Saya jelaskan, lalu setelah saya jelaskan, saya bawa guru saya waktu itu, ya guru yang memang saya anggap sebagai guru bidang ilmu pengetahuan agama. Saya tanya, saya bawa untuk membackup saya dari segi pemahaman keagamaan. Saya bilang saya bawa guru saya, dia saya minta dijelaskan secara konsep Quran dan hadis, ya dijelaskan tapi dalam bentuk bahasa Bugis. Apa selesai itu dia bilang ibu saya, terserah. Tapi dek na lemuk nyawaku nak, dek nama cinon nyawaku. Artinya boleh, tapi saya tidak ikhlas kalau engkau melakukan itu. Dan saya yakin itu penyebabnya. Adik-adik, tidak penting kau sekolah ke luar negeri, tidak penting kau kursus kiri kanan. Kalau kau mau sukses, muliakan orang tuamu. Allah akan mudahkan apa yang kamu mau. Ketika orang tuamu sudah keluar dan dia berkata, nak, mak, saya pergi ya mak, doakan saya selamat dunia akhirat, saya capai apa yang saya cari. Kalau dia bilang, kurela kau pergi nak, kudoakan kau apa yang kau cari. Bergetar itu arasnya Allah. Maka jangan pernah tinggalkan rumahmu tanpa izin orang tuamu. Jangan pernah melakukan apa-apa tanpa restu orang tuamu. Keluar mau ujian, cium tangannya, mak doakan saya. Begitu makmu bilang, iya nak, kau sukses, itu doa langsung terbuka arasnya Allah. Doa paling mustajab untuk kita anak dari bibir ibunya. Maka jangan pernah lupakan minta didoakan orang tua.
Apapun saya mau lakukan saya sekarang, sampai detik ini, apapun saya mau lakukan, pasti saya minta pendapat orang tua saya. Meskipun pada akhirnya saya tidak terima. Tapi apa? Saya tanya sama ibu saya, bukan saya butuhkan ilmunya. Bukan saya butuhkan argumentasinya. Tapi apa yang saya butuhkan? Ridanya. Kalau ibu saya rida, Allah pasti rida sama saya. Kalau ilmunya, ya bukan takabur. Pasti ilmu saya lebih tinggi dari ibu saya. Tapi bukan ilmu yang membuat Allah ridha sama kita. Tapi apa? Berkah dari ibu bapak. Maka minta pendapatnya. Nah itu ibu kalau kita seperti saya. Mak saya, ya, apa lagi kau tanya saya? Apalah saya ini? Nah, kau lebih tinggi sekolahmu. Tapi dalam hatinya pasti senang. Anak saya ya masih membutuhkan saya. Masih butuh pendapat saya. Sehingga ridhanya membuat Allah ridha sama kita. Ada orang kita lihat ilmunya enggak cerdas. Tapi kok hidupnya mulus-mulus aja. Hidupnya rasanya apa yang dia mau semua dikasih Allah. Salah satu kuncinya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, inilah dua hal coba Anda pelihara dengan sebaik-baiknya. Pelihara solat. Saya sudah solat Ustaz. Tidak cukup dengan solat 5 waktu. Tambah sunnah-sunnah. Sudah sunnah-sunnah lengkap Ustaz. Tidak cukup itu. Yuk pelihara solat jamaah. Saya lihat ini adik-adik semua muka-muka rajin jamaah. Alhamdulillah. Kadang-kadang cowok kalau jatuh cinta apa dia bilang, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ada rajin sholat. Tidak bisa 5 waktu di masjid, adalah dalam sehari. Ya, dalam subuh. Saya di Makassar ada komunitas namanya Suling, subuh keliling. Kita undang, ya, anak-anak muda kita bikin komunitas WhatsApp. Ayo subuh keliling, kita ajak. Selesai sholat subuh kita ngopi, ngobrol perkara iman. Nah, sudah itu kita lanjut dengan olahraga, apakah jogging, apakah berenang, ya. Nah, itu semua kita bisa dapat. Alhamdulillah, mulai dari muda, mulai dari kecil, pelihara sholat jamaah di masjid. Insya Allah apa yang kalian mau, pasti Allah kasih. Kecil ini ke surga dunia, apalagi surga akhirat. Tapi tanpa sholat, tanpa berbuat baik sama orang tua, mustahil. Kalian akan sengsara di dunia, apalagi di akhirat kelak. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat tercela itu. Dan Allah membimbing kita menjadi orang yang taat, mendirikan sholat 5 waktu, dan mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam.